Shalom, selamat siang. Ya, berkaitan dengan masalah lokasi kami Tanah Mandiri yang ada di Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak. Nah, di sini saya mau sampaikan atau cerita sedikit mengenai lokasi tersebut. Ini lokasi atau tanah leluhur kami, moyang kami, hingga sampai dengan orang tua kami, bahkan sampai kami anak-anak dan juga sampai cucu. Di sini lokasi ini saat ini ya mulai dari orang tua kami sendiri sebagai anak-anak, kami turut melihat dan kami juga setiap saat ada di lokasi membersihkan, merawat, menjaga, melindungi tempat dan lokasi itu bersama dengan kedua orang tua kami, baik Pak Tos Yarangga dan Pak Clement almarhum. Dan juga di situ ada bapak kami yang juga sudah meninggal, Bapak Deki Yarangga almarhum, yang juga menempati lokasi tersebut. Nah, dan juga masih ada juga bapak adik kami yang bongso, Bapak Niko Yarangga, beralamat saat ini di Mokmer, Kampung Mokmer. Nah, beliau masih ada juga. Nah, di sini saya mau sampaikan bahwa sebenarnya lokasi tersebut ini tidak ada masalah. Lokasi tidak ada masalah, baik kepada lembaga yang tersebut, artinya lembaga Badan Pertanahan Nasional Biak, dan juga kepada pihak-pihak yang lain. Nah, lokasi itu sebanyak 36 kapling yang saya sudah lihat dan saya tahu dari orang tua. Nah, dokumen itu saya juga sudah pegang dan saya baca dan saya lihat. Sebanyak 36 kapling itu, ada sebagian kapling yang sudah terjual dan sudah menjadi hak milik pada pihak ketiga yang berdomisili di lokasi Mandiri dan Kelurahan Mandala tersebut. Itu di situ sebagian juga di situ ada juga yang sudah HGB-nya mati, hak guna bangunnya, karena di situ undang-undang menyatakan aturan dari Badan Pertanahan, tanah yang sudah dibeli tetapi tidak dibangun selama hampir kurang lebih 20 tahun, tanah tersebut sudah dikembalikan kepada pemilik hak wilayah. Artinya hak guna bangunnya dicabut, AGB-nya mati, sehingga sertifikatnya gugur. Dan itu harus dibalik kepada pemilik hak wilayah tersebut, kami keluarga besar Tos Yarangga dan Clement. Oleh sebab itu saya selama setahun, tahun 2021, saya pada saat itu dipanggil oleh orang tua saya almarhum bulan Januari. Beliau sedikit berbicara saya, diberikan saya surat kuasa, dan saya dengan anak yang tertua di keluarga Bapak Clement masyarakat, sehingga saya diberikan kuasa untuk bisa mengurus secara langsung, baik dengan lembaga-lembaga yang punya kewenangan, amal ini Badan Pertanahan Nasional Biak dan juga kelurahan, distrik, dan juga kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan urusan-urusan masalah keuangan. Saya punya hak dari orang tua saya untuk mengurus, sehingga saya boleh berjalan. Dan saya begitu pertama saya pergi di Badan Pertanahan, saya laporkan dan saya sampaikan bahwa saya ini atas nama anak dari
almarhum Bapak Clement Siregar. Dan saya sodorkan dengan dokumen lengkap, dokumen saya serahkan. Mereka pelajari, pihak pertanahan pelajari selama 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Mereka pelajari sehingga pada saat itu saya sudah ditelepon untuk kembali mengecek, kembali bertemu dengan pihak pertanahan. Disitulah saya disampaikan untuk berbuat surat surat kepemilikan tanah saya buat. Nah di situ dari pihak pertanahan mereka mengatakan bahwa tidak ada persoalan, sehingga ini kembali ke kalian keluarga Siregar, antara lain Octavianus Siregar, anak dari Pak Kos Siregar, dengan saya, anak dari almarhum Pak Clement Siregar. Kita harus duduk bersama untuk bicara, supaya kita bicara dengan baik, kita sepakat untuk kita harus bagi bersama-sama. Kami bagi bersama-sama sekian kapling yang ada yang sudah AGB-nya mati, kembali kepada kami boleh bagi sama-sama, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, seperti itu. Nah perjalanan ini saya melihat, saya mengurus dan saya amati, ternyata pihak dari Bapak Kos Siregar, anak-anak atas nama saudara Octavianus Siregar, mereka memasang papan-papan nama tanpa koordinasi dengan kami, anak-anak dari almarhum Bapak Clement Siregar yang juga punya hak di situ. Papan-papan tersebut dipasang di 3 titik. Pertama dipasang di depan pintu masuk kapling nomor 1 yang atas nama bapak saya, almarhum Clement Siregar. Di situ ditempati oleh almarhum bapak tua saya, Bapak Deki Siregar. Di situ tempat itu dipasang satu papan, tertuliskan bahwa ini lokasi ini milik Kos Siregar. Dan itu pengadilan, putusan pengadilan tinggi Jayapura tahun 2009. Nah, di situ satu, yang kedua, papan tersebut ditanam lagi di lokasi yang sudah dilepas kepada almarhum Bapak Luther Caviar, di lokasi yang Bapak almarhum Bapak Luther sudah beli, dan itu sudah ada pelepasan. Itu mereka pasang papan itu lagi berbatasan dengan gudang atau rukonya Pak Budi, gudang garam. Sehingga di situ juga dipasang papan. Padahal papan itu tidak ada persoalan, lokasi itu tidak ada persoalan. Nah, di belakang lagi, kita kembali ke belakang dekat Jalan Suci, di situ ada dipasang papan lagi yang bunyinya sama. Nah, saya menelusuri dokumen di atas lokasi itu, tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan sama sekali di atas tempat itu. Sama sekali tidak ada. Bahkan saya melihat bahwa oknum-oknum tertentu mau menghilangkan hak dari orang tua saya. Karena itu putusan pengadilan tinggi Jayapura itu sudah jelas. Itu 2 nama, Kos Siregar dan Clement Siregar. Gugatan yang digugat itu, yang gugat itu adalah Nehemia CS, Nehemia Siregar, dan kawan-kawan. Mereka gugat kedua orang tua kami, Kos dan Clement. Gugatan ini ditolak oleh pengadilan tinggi Jayapura tahun 2009. Sehingga sudah jelas. Sudah jelas. Ditolak
Nehemia ditolak. Sehingga sudah jelas sekali bahwa lokasi itu tetap menjadi hak milik oleh kedua orang tua kami, Pak Kos dan Pak Clemens. Tidak ada yang menggugat. Sehingga kami anak-anak tahu itu. Jadi mulai saat ini saya sampaikan kepada lembaga-lembaga yang terkait dan juga pihak ketiga bahwa persoalan tidak ada di atas lokasi itu. Cuma ada di dalam kita kami keluarga saja, saudara bersaudara yang mau tarik menarik hak-hak seperti itu. Orang tua kami ini dari dulu sama-sama baku saya, mereka tidak pernah bekerja. Justru kami kuat, kami bersatu untuk mempertahankan hak warisan dari moyang dan sampai saat ini orang tua kami dan kami sendiri. Orang-orang yang kami pernah lawan dan kami pernah sampai di pengadilan, ada yang masih hidup. Saksi masih ada. Anak-anak kami sendiri, saya termasuk anak yang ikut berjuang dengan kedua orang tua saya. Orang tua saya. Kos, Clemens, Becky, Niko. 2 orang sudah meninggal. Tapi Pak Kos masih hidup. Pak Niko masih hidup. Sampai dengan hari ini. Saksi-saksi kami orang tua masih ada, masih hidup. Sehingga saya mohon kepada saudara-saudara atau kakak-kakak saya yang saat ini berpikir yang negatif dan mau merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan kami, saya harap stop, berhenti. Mari kita bersatu, tidak ada masalah. Mari kita duduk sama-sama, kita bicara sama-sama. Hak ini ada, orang tua sudah kasih dan itu sudah dibagi. Pak Kos Syarangga dan Pak Clemens Syarangga sudah bagi lokasi-lokasi itu. Jadi tidak usah mari kita berebut, tidak boleh. Itu salah. Kalau yang sudah dijual, yang sudah di ini, oke, saya hormat, saya sangat lego atau saya silakan. Tapi kalau yang masih menjadi hak-hak kami, mari datang tahu duduk sama-sama kita bicara supaya kita bagi sama-sama. Supaya jangan di kemudian hari